Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman media, pertama sekali terima kasih waktunya udah mau datang pagi ini untuk ngobrol-ngobrol sama kita dari Simpan Aset Management. Mungkin kenalan sedikit, nama saya Arman Martias, saya Direksi Simpan Aset yang membawahi Investment Research dan Product Development. Saya juga direksi yang membawahi unit pengelolaan investasi syariah. Jadi gini, teman-teman Bapak Ibu semua, saya itu jadi fund manager tahun 2009. Jadi WMI saya 2009, dari awal di Trimegah sampai sekarang gitu. Dan alhamdulillah saya ngelihat beberapa siklus ekonomi. Dari mulai 2008, kemudian 2013, 2019 kemarin, COVID dan segala macamnya gitu ya. Dan selalu itu ada noise di tengah-tengah, ada yang menyebabkan marketnya gonjang-ganjing, kayak kita lihat beberapa minggu yang lalu juga, rupiahnya beginilah, indeksnya beginilah, pemerintahannya beginilah, policy-nya beginilah, itu along the way itu. Selalu ada volatilitas, selalu ada noise di market. Dan surprisingly, alhamdulillah, karena memang fundamental ekonomi kita itu, tadi saya sampaikan ke Mas Ajo juga bahwa kalau Pak Dede, Pak Khatib Basri itu ngomongnya kita autopilot 3,5% gitu ya. Dan akhir-akhirnya itu indeksnya juga rebound aja dan all time high juga gitu. Jadi sekarang tuh dari level indeks kita sekarang ke atas tuh cukup ada 2000 poin lagi lah lebih kurang gitu ya. Tapi itu akan kejadian sih. Jadi what I'm trying to say is for a lot of investors stay invested, tetap fokus ke kerjaan kita masing-masing gitu kesannya, ke bidang kita masing-masing. Sekali lagi thank you very much. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang ya, teman-teman dari media. Mungkin sebagai perkenalan, saya Nicholas Hilman, salah satu founder dari Simpan Asset Management. Background saya emang, saya lahir di dunia asset management. Sebelum bangun Simpan Asset Management, saya lama di BlackRock. Mulai dari New York, beberapa tahun, terus ke Hong Kong, terus ke Singapura. Sebelum sekitar 4,5 tahun mendirikan Simpan Asset Management bersama dengan dua partner saya. Kenapa kita mau balik ke Indonesia untuk bangun perusahaan asset management sih? Sebenarnya yang kita ingin bangun atau kita ingin bawa atau yang kita lihat pertama kali adalah di Indonesia asset management begitu-begitu aja. Asset management sebuah industri yang selalu akan diperlukan karena kita ada asset liability problem, di mana sebagai negara kita semua tambah tua ya kan, kita punya 300 juta warga negara gitu ya kan, dan at some point kita semua akan pensiun, dan pas kita semua pensiun kita kan masih perlu hidup ya, perlu ada biaya hidup segala macam, itu kan datang banyaknya dari dana pensiun atau seperti BPJS atau dana pensiun lembaga keuangan dan lain-lainnya. Dan uang yang seharusnya kita save hari ini itu harus terus grow sampai masa pensiun dan untuk what I call retire with dignity. Tapi yang sebenarnya yang beda tentang Simpan Asset Management, kenapa kita mau terjun ke industri ini adalah kita ingin membawa standar global ke dunia asset management lokal. Standar global artinya apa sih? Nanti saya bisa jelaskan lebih lanjut. Tapi sebagai kesimpulan, dalam 4,5 tahun, ya hampir 5 tahun lah kita berdiri, kami sudah mengelola lebih dari 1,5 triliun rupiah across our range of dollar and rupiah strategies. Kita sebagai tim memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman, dan kita mengelola untuk lebih dari 1.000 nasabah di Indonesia ya. We are powered by Simpan Technology. Itu penting sekali, itu salah satu kenapa artinya kenapa kita ingin membawa standar global. Sebelum kita mengestablish Simpan Asset Management, yang kita bangun adalah teknologi kita, back office kita. Itu salah satu perangkat yang mungkin kurang dilihat oleh industri, tapi sangat penting untuk cara kami mengoperasi Simpan Asset Management. Jadi kita dari awal bangun back office system dari ground up. Jadi keseluruhan dari fund management, fund administration, risk management, sales, itu dikelola oleh Simpan Teknologi kita. Jadi kita nggak pakai third party system. Biasanya kalau MI lain tuh, kalau manajemen itu dari Excel save, kirim ke Excel lain, dan itu selalu pasti ada menimbulkan risiko. Dan untuk kita scale dan untuk membawa standar global, kita pentingkan sekali ini Simpan Teknologi. Di balik
tim simpan tadi Pak Arman udah sharing sedikit gitu ya, bukan cuma saya gitu. Lumayan banyak orang, kita tim membernya lebih dari sekitar 30 members, lebih dari 12 memiliki lisensi WMI, Wakil Manajer Investasi. Dan sebelum itu ya we've managed a lot of money sebelum simpan masih kecil. Semoga jalannya masih panjang, tapi pengalaman kita lumayan panjang dan dalam. Teman-teman disimpan mungkin bisa lihat sendiri profilnya seperti apa. Happy to share more. Ya dalam 5 tahun ya kita syukur alhamdulillah bisa mencapai AUM atau assets under supervision 1,5 T. Tapi emang kita mulainya dari nol ya. Jadi mulai dari nol, mulai dari Parman berapa ya? 2 reksadana. Sekarang kita udah memiliki 7. Kita mengelola lebih dari 10 KPD, sampai kita punya sister company di Singapura juga untuk untuk mengelola dana offshore juga. Wujud yang paling expression yang paling unggul dari simpan itu adalah dari aplikasi kita, bisnis retail kita. Kita baru meluncurkan yang dinamakan simpan AMP atau Actively Managed Portfolio. Jadi teman-teman kalau kita lihat aplikasi kita, check it out. Jadinya kita lihat bahwa di Indonesia tuh berinvestasi itu it's not for the faint of heart. Kalau kita misalnya investasi di pasar modal pun di pasar obligasi, naiknya cepat banget, turunnya cepat banget, dan turunnya lama banget. Nah, kita mau coba fix that problem untuk investor sehari-hari, gimana sih caranya? Makanya kita launching AMP atau Actively Managed Portfolio. Akan di-share lebih dalam oleh Genandi, caranya gimana. Tapi ibaratnya adalah kita menggunakan reksadana sebagai Lego building block untuk bangun portofolio, dan setiap bulan kita actively rebalance. Jadinya untuk investor tinggal mikir, oke, ini dananya yang saya mau save setiap hari itu untuk apa, seberapa lama, kapan saya perlunya, profil risikonya seperti apa, terus sudah dapat nih portofolio. Portofolinya isinya ada reksadana saham, reksadana obligasi, reksadana pasar uang. Tapi setiap bulan itu kita ada call dari investment team, oke, kalau emang equity markets lagi bearish banget, kita reduce exposure to equities automatically. Dan itu penting sekali untuk menjaga downside ya. Of course upside-nya ya kalau kita cuma beli saham gorengan satu gitu, ya oke, naiknya kenceng banget, turunnya juga kenceng banget. Tapi the whole point gimana sih cara kita membangun portofolio yang growing year on year in a stable manner. Ya, lini bisnis kita ada 3, kebanyakan itu di private wealth, happy to share more. Retail itu yang mungkin bisnis yang paling kelihatan di media sosial, ya kita punya aplikasi sendiri. Kita bukan Upward ya by the way, kita MI, salah satu dari very small group of MI yang punya aplikasi retail langsung direct to consumer. Kenapa? Karena kalau kita beli lewat Upward tuh kadang-kadang lebih mahal. Ada sales fee, ada switching fee, redemption fee, terus nggak transparan. Beli reksadana tuh kayak aduh mendingan trading sendiri kan. Kita mau mengubah experience itu, makanya kita launching retail sendiri sebagai MI. So check it out. Terus kita of course juga punya divisi institusi dan wholesale. Kita bekerja sama dengan Trimega, Bimani dan The Gang. Happy to share more kalau kurang dalam ya. Ini mengevaluasi kinerja pemerintahan hari ini Prabowo Gibran dari lensa pasar modal. Mungkin topik yang lumayan relevan, tapi basically here is our take lah. And with that said, mungkin saya hand over ke Genandi, Senior Research Analyst kita. Terima kasih Pak Nicholas atas sambutannya juga. Kita akan melihat bagaimana dari sisi simpan sendiri untuk melihat dari pemerintahan sekarang dan pasar modal Indonesia seperti itu. Nah, kalau kita lihat secara garis besar, rupiah itu dari 15 tahun ke belakang sudah terdepresiasi 5% per annum. Tapi ketika kita zoom in lagi ketika masa Prabowo Gibran menjabat, itu depresiasinya itu lebih cepat. 15% atau 10% per annum karena baru 2 tahun dan terdepresiasinya sudah 15% plus. Karena ini ya kebanyakan ya karena ada fiskalnya, kemudian juga kita dihadapkan dengan situasi geopolitik, kita juga dihadapkan dengan capital outflow ya sebenarnya. Tapi
setiap krisis seperti Pak Arman bilang, kita pasti akan melewatinya, tapi bagaimana pemerintah kita menyikapinya agak sedikit berbeda ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita juga melihat dari sisi pasar modal. Tadi terlihat ada capital outflow yang terjadi di pasar modal. Ini juga karena ada assessment dari indeks luar yaitu MSCI terhadap indeks kita sendiri. Jadi kita lihat selama 5 tahun ke belakang, levelnya ini adalah bagaimana akumulasi asing yang terjadi selama 5 tahun. Tetapi akumulasi tersebut sudah hilang, sudah balik lagi ke titik low-nya. Jadi selama 5 tahun ini ibaratnya asing sama sekali tidak pernah masuk ke Indonesia market. Tapi kalau kita lihat secara valuasi, karena kita domestik, kita melihatnya murah atau mahal seperti itu. Memang kita ada re-evaluation dari global equity market, tapi kalau kita lihat PE-nya atau valuasi earning-nya itu sudah sampai ke COVID level. Apakah kita mengalami COVID lagi? Apakah kita ada perang di Indonesia? Sejauh ini tidak ada kan. Jadi fundamental itu bukan jadi masalah di Indonesia. Cuma ya kita melihat masih ada currency risk, ada government risk, ada index removal dan sebagainya. Dan kita melihat dari sisi bonds market. Sebenarnya apa sih yang terjadi di bonds? Kalau kita lihat di sini ketika Oktober 2024 awal Prabowo Gibran dilantik dan sekarang Juni 2026 saya ambil 9 Juni ya. Jadi untuk sekarang mungkin ada penyesuaian lagi tapi kurang lebih masih mirip-mirip. Jadi yield-nya yang curve-nya bagus kayak gini. Sekarang ibaratnya menjadi garis datar atau flattening. Kita sebutnya ini bear flattening. Bear flattening pattern ini biasanya terjadi karena adanya hawkish dari central bank yang dimana yang pendeknya itu mulai naik seperti itu. Jadi kalau kita lihat yang pendek sama panjangnya itu udah hampir mirip-mirip saja seperti itu. Ya mungkin per hari ini sepertinya yang pendeknya sudah 68, 67 karena ya kita juga secara secara asset management melihat yang pendeknya itu menarik. Bahkan sebelum yang panjangnya sampai ke 7 kita melihat yang panjangnya masih 69, 68 seperti itu dan yang pendeknya itu sudah naik duluan ke 74. Kita juga ada sempat rotasi ke yang pendek jadi kita catching up terjadinya disalokasi atau terjadinya ya perbedaan yield yang di pendeknya seperti itu. Dan kita juga masih melihat sama yang terjadi di saham dan di bonds itu sama. Tapi di bonds ini ada assessment dari credit rating. Dan ini juga terlihat dari ownership dari awalnya 23% di Juni 2021, sekarang sekitarnya 13%. Cuma menariknya adalah ketika tahun 2025 kita running backtest, kita running statistik, di mana asing keluar tapi yield kita tuh nggak berubah banyak. Jadi masih ada seperti absorbnya tuh bank sama Bank Indonesia. Jadi yield itu tidak berubah karena diabsorb sama domestiknya sendiri. Bagaimana dengan saham? Karena kita istilahnya seperti dapen, seperti insurance, masih ada cap untuk ke saham ya kan, 10%, 20% masih ada cap. Tapi kalau untuk bonds, mereka willing untuk invest lebih banyak ke sana. Jadi amunisinya banyak. Bank Indonesia juga bisa intervensi dari yieldnya seperti itu. Next, nah bagaimana kita melihat dari sisi moneternya? Bagaimana kita melihat Bank Indonesia apa yang dia lakukan? Kalau kita melihat sejauh ini sebelum interest rate dinaikkan, Bank Indonesia mencoba untuk menahan rupiah menggunakan foreign reserve-nya. Tapi namanya foreign reserve di mana uangnya itu terbatas. Jadi ini nggak bisa kebijakan yang dilakukan secara terus menerus. Dan impact-nya adalah dengan kenaikan suku bunga. Balik lagi ke yang bonds materinya, kita sudah digambarkan oleh yang pendeknya itu naik 5,5%. Jadi dulunya adalah 4,75, naik 75 basis sampai dengan Bank Indonesia juga melakukan menaikkan suku bunga secara mendadak di awal bulan kemarin ya. Dan sekarang nanti jam 2 kemungkinan konsensus ekonomi juga akan bilangnya itu dinaikkan 25 basis seperti itu. Jadi kurang lebih nanti naik ke 5,75%. Nah ini kenapa dinaikkan? Yang pertama tadi karena rupiah kita terus melemah. 10% per annum dari 2 tahun belakangan atau 15% itu lumayan tinggi untuk forex ya. Jadi kayak forex itu ibaratnya udah jadi kayak saham ya, sangat volatile. Jadi ini adalah forex di mana jembatan untuk asing masuk kembali ke Indonesia setidaknya harus stabil.
Makanya kami simpan itu melihat Bank Indonesia melakukan hal yang tepat lah untuk stabilitas. Meskipun kita melihat dari sisi growth-nya, karena pemerintahan sekarang yang dicari adalah growth. Cuma ya kita we need to pick our poison pill ya, antara mengorbankan inflasi karena rupiah yang melemah atau kita mengorbankan growth. Seperti itu. Jadi yang sekarang ya poison yang bisa kita ambil ya mending kita santai dulu, stabil dulu, baru kita bisa growth lagi ketika semuanya baik-baik saja. Seperti itu. Nah, kalau kita melihat lebih dalam lagi, apa sih sebenarnya, kenapa asing itu tidak suka sama, atau ada assessment banyak sekali dari credit rating, dari indeks juga sebagainya, melihat Indonesia itu seperti apa. Jika kita melihat dari sisi government spending itu terus meningkat dari tahun ke tahun. Kita ambil dari 2015, jadi kurang lebih 10 tahun. Selalu meningkat, tapi dari sisi penerimaan dia flattish di sini aja. Oke? Government spending, tapi revenue itu menipis. Sehingga mau nggak mau defisit GDP-nya tuh meningkat. Ya, kemarin sempat mereka concern adalah kita udah hampir di ambang batas, dan juga kalau kita melihat di 2026 Q1-nya saja itu sudah sampai ke level 0,93%. Secara simpelnya kalau kita annualize dikali 4 itu akan sampai ke 3,72%. Tapi good news-nya adalah pemerintah sudah mulai memperbaiki dari fiskalnya, memperbaiki dari pengeluarannya, memperbaiki dari sisi pemasukannya juga. Jadi semuanya harusnya bisa balance sekarang ya. Tapi I hope kita baik-baik saja. Karena dari earning perusahaan juga aman-aman aja seperti itu. Kalau kita dari government spending tadi kita cek lagi ke sebenarnya kemana sih uangnya. Kalau dari sisi kita bandingkan dengan pemerintahan Jokowi atau average 2021-2024 selama 5 tahun kemarin dan Prabowo 2 tahun belakangan. Betul. Kalau kita lihat Kemenkeu masih mirip-mirip, Kemendikbudristek ini agak tinggi di 2026, kemudian Kemenak juga sama mirip-mirip dan lain-lain. Tapi yang perlu di-highlight adalah dari sisi Polri, Kemenhan sama MBG ya, BGN, Badan Gizi Nasional. Di sini terlihat ada peningkatan sangat banyak sekali dari waktu zaman Jokowi dengan zaman Prabowo. Di sini ningkatnya lumayan besar ya, 28% kenaikan di Polri dan 47% dikenaikan di Kemenhan. Ya. Jadi lumayan signifikan lah di pertahanan dan juga di BGN seperti itu. Nah, dan kita melihat apakah berimpact terhadap growth, sebenarnya tidak masalah. Uang itu kalau di spend lebih banyak itu nggak masalah, asal ada growth-nya, asal ada multiplier-nya. Kalau kita lihat di sini dari infrastruktur, karena kita bandingkan dengan pemerintahan sebelumnya ya, infrastruktur dan perlindungan sosial atau bansos. Karena pemerintah sebelumnya dan sekarang punya 2 program yang diunggulkan lah ibaratnya. Yang dulu itu infrastruktur, yang sekarang adalah bagaimana untuk kesejahteraan sosial dan sebagainya. Kalau kita lihat growth-nya itu masih mirip-mirip 5%, tapi kalau berdasarkan paperwork World Bank working-nya, di sini multiplier effect kalau infra kita invest itu bisa 1,6 kali. Tapi kalau ke bansos atau MBG itu 1,1 kali. Ibaratnya kalau kita tadi sebelumnya, misal dia invest ke MBG 268, jadi dikali 1,1 aja itu multiplier ke GDP-nya seperti itu. Dan ya kalau kita lihat juga bansosnya dari Jokowi ke Prabowo ada kenaikan 45% dan inflanya ada penurunan 10%. Jadi kurang lebih kemana uangnya mengalir ya ke sini. Dan apakah impact-nya apakah produktif atau tidak. Nah, ini adalah bagaimana simpan melihat semua ini. Apakah ini full noise? Apakah ini kita baik-baik saja? Apakah ini sesuatu yang perlu kita khawatirkan atau enggak? Jadi simpan kita punya ada simpan score. Ini simpan environment score itu adalah kita bagaimana melihat makronya. Jadi kita melakukan scoring dari 20 tahun, di mana kita mengambil GDP growth, inflation, government policies, dan external stability. Kalau di government policies itu ada kayak seperti debt to GDP, kemudian ada dari revenue to GDP, dan lain-lain. Intinya yang berkaitan dengan policies. Dan external stability kita ada kayak cadangan devisa, kita ada foreign reserve, kita ada trade balance, kita ada
inflow outflow dari stock market dan bond market seperti itu dan lain hal sebagai kita banyak masukkan beberapa kita evaluate semuanya dan ternyata selama 3 tahun terakhir itu ya masih stabil aja cuma ya grafiknya tuh naik turunnya lebih cepat ya bisa saja karena misalnya low base atau high base tapi ya sejauh ini masih aman untuk sekarang karena ini kita hitung data historis bukan forward looking ya jadi kalau misalnya ada data terbaru dia bilang jelek ya udah kita akan mengalami ya transisi seperti di tahun 2012 hingga 2013. 2013 ini taper tantrum ya. Jadi kelihatan ekonomi kita juga jelek. Seperti itu. Kemudian kayak 2008, 2009 juga ini ada ya 2008 krisis ya, financial crisis itu juga ekonominya jelek seperti itu. Dan ini mulai recovery. Ini juga yang Covid juga dan ini mulai recovery. Seperti itu. Jadi kita kelihatan mana yang bagusnya. Seperti itu. Nah, kita juga selain dari melihat data makro, kita juga melihat dari aset kelas di Indonesia. Kita masih ngomongin IDR base ya kan. Kita masih ngomongin IDR base, bagaimana simpan melihat capital market kita sekarang saat ini. Metodologinya sama, kita buat equal weight tapi variablesnya kita bedakan. Variablesnya kita ada GCI Index Earning dengan Indonesia High Yield Spread. Jadi bagaimana real return kita kalau kita berinvestasi di dalam negeri terhadap inflasi ya, real return ya, dari aset dikurangin inflasi. Sejauh ini, kalau kita lihat ini di 2006 mulai menarik, favorable ya. Favorable tuh di level yang tinggi, jadi semakin tinggi itu semakin bagus. Karena ini ada dari 0 sampai 100-nya ya. Seperti itu, jadi scoringnya tuh ada 0 sampai 100, jadi semakin jelek itu kita mendekati 0. Seperti di 2018, di 2022, tapi semakin bagus itu di level 100-an, 90-an seperti itu. Jadi ketika indeks levelnya udah mulai tinggi-tinggi, seperti di 2015, 2018 ini indeksnya sudah balik recovery itu adalah istilah terlalu mahal lah untuk kita invest lagi seperti itu. Tapi ketika krisis, lihat di sini adalah opportunity. Makanya ini adalah opportunity kesempatan di mana kita bisa mulai chip in lagi. Seperti itu. Jadi market kita sudah mengalami banyak hal, kemudian krisis kita sudah melewati banyak hal, tapi ujung-ujungnya apa itu adalah sebuah opportunity, ya. Jadi ya kita juga terlihat ya kebanyakan yang terjadi di Indonesia di aset kelas kita itu adalah outflow atau adanya dari sell off dari asing seperti itu. Tapi ya secara ekonomi itu aman. Selanjutnya adalah bagaimana kita melihat aset kelasnya yang terjadi ya. Sekarang yield yang 10 years-nya itu 7,42 dan current earning yield untuk GCI itu 6,9. Kita melihat itu ada spread-nya yang terjadi kan. Biasanya adalah bond Indonesia itu selalu lebih tinggi daripada yang GCI. Karena apa? Karena Indonesia sekarang aset kelasnya masih bonds over equity. Jadi investasi di bonds itu memberikan ya yieldnya lebih besar. Makanya kayak kenapa pendapatan atau misalnya kenapa reksadana pendapatan tetap itu lebih tinggi AUM-nya daripada saham. Ya karena sekarang bonds over equity lebih banyak. Tapi apa yang terjadi sekarang adalah spread-nya itu sudah menipis. Hampir ke angka 0 dan pernah negatif. Di mana equity itu udah sangat-sangat murah. Seperti itu ya. Kalau terlihat dari sini ya. Tapi yield bonds juga udah sampai di angka level 7 di mana hampir mirip dengan historikalnya. Jadi semua aset kelas kita itu sangat murah seperti itu secara IDR ya. Kesimpulan dari presentasinya Genandi semoga membantu ya, tapi ada beberapa key points sebagai summary gitu. Kita udah melihat rupiah melemah ke 18.000 sekarang 17 berapa sih 17.8 kalau nggak salah. Structurally emang rupiah is a depreciating currency for various reason. Maksudnya we run a persistent deficit. Terus kedua we are an exporting country. We export a lot of commodities. Maka dari itu a cheaper currency is favorable untuk ekspor. Tapi tidak menutup the problem bahwa our currency has depreciated much faster in this government era. So rupiah sangat melemah. Terus kalau kita lihat pasar saham kita, we're the worst performing stock market in the world, ya kan.
So it's cheap, tapi mungkin investor lain mungkin bisa lihat it's cheap for a reason. Buat kita, apakah di sini ada peluang untuk invest? Our 10-year government bond is already tadi si Genandi sampaikan bahwa udah di 7,2 kemarin, the 1 year aja udah sampai 7,4 inverted yield curve, so mulai menarik. Dari sisi data makro itu saya melihatnya oke, mainnya di mana sih dan problemnya di mana? Mungkin problemnya di mana dan mainnya di mana? Sebenarnya problem itu menimbulkan peluang yang baik, tapi problemnya adalah solely di government spending and fiscal deficit and around policy certainty. Karena kan the biggest problem or the biggest challenge untuk pedagang, pebisnis, investor adalah policy certainty. Kalau the minute they don't know what's gonna happen tomorrow, atau mereka ada ketidakpastian gitu, mereka langsung takut. So, maka dari itu menurut saya problem terbesar di Indonesia adalah PR problem sih. Sebenarnya kalau kita lihat fiscal policy satu persatu gitu, governmentnya kita lumayan oke gitu. In isolation they are okay. Tapi it always boils down to execution. Nah, apakah can the government execute? And when you do the policy in combination, mau dari NBG, mau dari DSI, di compound semua, itu orang jadi takut. Gua gerak kemana? Gua langkah berikutnya kemana? Kita ngomong banyak banget sama klien kita, sama pakar ekonom juga. The main problem is that orang gak ada ketidakpastian, dan ketidakpastian itu dari sisi policy ya, tatonya besok mungkin bisa dikeluarin apa policy, dan komunikasi dan PR-nya kurang bagus gitu ya. Jadi mereka nggak tahu mau melangkah kemana. Nah, yang mungkin untuk next sectionnya Justian sebagai product and investment specialist, solusinya, bukan solusi, opportunity-nya di mana sih? Mau sharing lebih dikit? Oke. Karena problem-problem yang kita lihat itu menimbulkan peluang yang sangat menarik dari sisi bond market, ya kan, yields udah tinggi. And do we think we're gonna go bankrupt as a country? No. Dari stock market udah jatuh murah banget, apakah ada opportunity there? How do you play it? Dan ketiga mungkin dolar tuh masih relevan gak sih? Nah, jadi sebenarnya ada dua produk yang mau saya highlight di dalam situasi ekonomi seperti ini ya. Nah, sebenarnya situasi ekonomi ini kalau bisa di summary jadi satu kata tuh apa sih sebenarnya ya? Mungkin menurut saya itu adalah uncertainty gitu. Kenapa? Karena kalau kita lihat IHSG kita apakah murah? Mungkin kalau saya suruh angkat tangan, menurut saya setengah dari rekan-rekan media udah akan ngomong murah gitu kan. Nah, tapi balik lagi, murah itu kan selalu bisa lebih murah, sama dengan mahal, selalu bisa lebih mahal, selalu bisa diapresiasi begitu. Nah, jadi mungkin produk pertama ini adalah yang saya mau highlight. Yang pertama, produk pertama ini namanya Actively Managed Portfolio atau AMP. Nah, mungkin saya mau sharing lah ya. Mungkin contoh terdekat yang kita bisa lihat itu adalah orang tua kita, atau mungkin teman-teman kita, istri kita, atau pacar kita gitu ya. Kalau saya pribadi itu bapak saya. Nah, bapak saya itu selalu nanya gitu, hari ini beli BCA gak nih? Beli Mandiri gak nih? Udah murah belum nih? Segala macam gitu kan ya. Nah, tapi kan kita jawab juga nggak bisa sembarangan. Nggak bisa kita langsung bilang, oke, beli udah murah gitu kan. Kenapa? Karena ya balik lagi, ekonomi sekarang itu banyak uncertainty. Hari ini beritanya apa, besok juga beritanya bisa apa lagi gitu kan. Mungkin teman-teman media juga sangat familiar lah dengan situasi seperti ini. Kalau kita lihat aja minggu lalu IHSG sudah di 4.000 gitu kan, udah nyentuh 4.000. Tapi minggu ini udah rebound ke 6.000. Jadi kan memang kita in a very volatile time gitu. Oleh karena itu kita juga nggak bisa, or at least saya pribadi nggak bisa ngomong ke bapak saya gitu kayak, oke, beli sekarang murah, atau jangan sekarang jual gitu kan. Kan dia juga bukan trader, tangannya nggak gesit gitu. Nah, oleh karena itulah kita melihat ada suatu problem gitu di market. Problemnya adalah orang investasi itu seharusnya nggak pusing gitu. Nah, tapi orang-orang terdekat kita aja itu masih pusing. Ibaratnya seperti bapak saya gitu. Nah, tidak hanya itu, market kan banyak banget berputar gitu kan. Turnover media tuh banyak gitu. Dan berita itu
ya karena ada uncertainty ya berita juga kita harus ngikutin terus. Nah bayangin aja, menurut saya sih bapak saya dia kan pekerja gitu kan, dia nggak punya waktu untuk melihat lah market berita gitu gimana. Nah gara-gara problem dua itu, yang pertama adalah investor awam itu menurut saya itu terlalu pusing untuk mikirin market yang seharusnya mereka nggak pikirin. Nah tapi kan tentu semua orang harus berinvestasi. Oleh karena itu kita buatlah EMP. Nah solusinya itu apa sebenarnya di EMP? Kita itu melihat sebenarnya ya lebih baik kalau orang-orang itu invested aja di market. Tapi ya of course the best way to do that adalah untuk nyicil gitu kan. Jadi bapak saya biasanya saya rekomendasiin untuk udahlah cicil aja, udah murah gitu kan, cicil terus. Tapi kalau kita lihat dari 2024 sampai sekarang, BCA harganya contoh ya, dari 8.000 sekarang udah ke berapa? Mungkin kemarin bottom bisa ke 49 gitu ya, sekarang mungkin udah ke 6 ribuan lagi. Nah tapi bayangin kalau teman-teman kita suruh cicil gitu ya, dari 8.000 cicil, 7.000 cicil, 6.000 cicil terus. Sekarang di 6.000, average-nya mereka berapa? Ya mungkin 6 ribuan juga gitu kan. Ujung-ujungnya break even. Nah, tapi kalau sebenarnya kita suruh mereka cicil dengan rapih gitu, menurut data yang kita lihat atau menurut dengan kondisi ekonomi sekarang gitu kan, mungkin kita bisa lebih tepatnya tuh quote on quote timing the market ya. Nah, tapi itu kan tentu tidak buat semua orang. Oleh karena itu kita buat produk di mana semua orang itu bisa mengakses knowledge kita, our fundability untuk generate alpha, dan kita rangkum semua di satu produk yang retail friendly gitu. Karena untuk produk-produk seperti ini kan biasanya bisa diambil kalau minimal investment kita miliaran begitulah ya. Nah jadi apa yang kita lakukan adalah kita melakukan semacam backtesting. Dimana kalau kita bandingin nih, kalau yang agak biru muda ini itu adalah kalau kita quote unquote dollar cost averaging atau kita cicil terus. Sedangkan kalau kita pakai active strategy kita backtest, di mana kita melakukan capital call seperti yang di titik-titik seperti ini, kita kayak melihat oh ini good time to buy, good time to sell gitu. Nah kalau kita lihat endingnya itu kita bisa outperform the market. Nah dan kita pengen bawa ini ke ya teman-teman sekitar kita gitu kan, yang mungkin waktunya kurang di capital market tapi mau berinvestasi gitu. Nah sebenarnya kenapa ini produk yang kita juga mau highlight? Karena produk ini sangat retail friendly. Hanya dengan 5 million aja kita udah bisa investasi ke sini. Bayangin 5 juta kita udah bisa unlock power MI gitu ibaratnya. Nah jadi untuk produk ini juga kita lihat sebagai sesuatu yang bisa unlock value ke depannya. Kenapa? Karena itu kita melihat kita kalau investasi itu pengennya orang-orang tidak pusing. Nah gimana sih sebenarnya cara kerjanya di balik panggungnya gitu kan. Di balik panggungnya itu sebenarnya simple. Kita itu punya beberapa fund yang of course diversified. Contohnya kita ada fund untuk money market, fund untuk fixed income, dan juga fund untuk equity gitu kan ya. Nah, dan kita itu setiap bulan akan melakukan ibaratnya rebalancing. Jadi oleh karena itu para investor-investor yang masuk ke sini itu tidak harus pusing. Karena kita yang pusingin untuk mereka, kita yang reinvest untuk mereka, dan kita rebalancing untuk mereka gitu. Nah, jadi itu kan back kitchen-nya gitu ya. Nah, front end-nya itu adalah ya para investor itu tinggal download aplikasi, tinggal cari risk level yang mereka mau, mereka tinggal monitor, dan nanti kalau mereka mau update atau apa, kita pasti kasih newsletter ke mereka. Jadi it's very simple for them buat ngikutin market, tapi juga nggak usah pusing. Kalau mereka dengar Bu Sri Mulyani diganti Purbaya, impact-nya apa sih? Nah, kita akan kasih tahu impact-nya apa, tapi secara alokasi kan kita yang pikirin. Jadi nasabah itu nggak harus pusing gitu. Nah, ini mungkin sedikit track record kita ya. Kita start dari Januari, dan ini mungkin kita mau highlight risk yang paling tinggi atau risk 5 di sini kita sebut produknya ya. Nah, jadi ini adalah produk yang masuk ke dalam equity market paling besar. Nah, kita bisa lihat dari Januari sampai Maret ini, meskipun ada MSCI freeze kemarin, kita masih menambah alokasi kita ke dalam ekuitas. Kenapa? Karena menurut kita secara valuasi masih oke, dan masih atraktif buat kita, makanya kita overweight dari Januari sampai Maret. Nah untuk April sama Mei, kalau kita lihat, kita bisa drastically turun dari 61% ke 12% untuk alokasi saham kita. Kenapa? Karena waktu itu kita melihat adanya perang,
adanya uncertainty, oil shock segala macam. Nah, kita juga lihat ini a good time to risk off gitu. Nah, kita masuk lagi ke Juni sekarang. Nah, kita ini melihat ada lagi opportunity di market. Oleh karena itu kita risk on lagi dari 12% ke 69%. Jadi mungkin bayangkan orang-orang seperti bapak saya yang tadinya cuma mikirin BCA doang, menurut rekan-rekan media apakah bisa punya insight atau punya foresight atau punya decision making dari 61%, yuk kita turun ke 12% bulan depan. Terus bulan depannya lagi kita naikin lagi ke 60%. Nah itu kan sangat susah ya untuk diekspektasi, sangat susah untuk berekspektasi mereka seperti itu. Oleh karena itu, ya itulah kenapa kita buat produk ini gitu. Nah kita juga bisa lihat secara overall, our performance, kita pakai benchmark IHSG sama IBP aja. Kalau dari mungkin kita bahas singkat secara yang risk 5 dulu lah ya, karena itu mungkin risk 5 yang paling volatile. Nah risk 5 itu, since inception kita itu di minus 12%, sedangkan IHSG itu di minus 35%. Nah ini kan maksudnya ya betul masih minus, tapi kan ya yang satu minus 35, yang satu minus 12. Which shows kalau ya so far produk ini masih work in our favor lah. Nah ini untuk alfanya Bapak Ibu. Jadi kita bandingkan kinerja R2, R3, R4, R3, R4, R5 dengan benchmark respektifnya masing-masing. Nah kalau kita lihat tuh dari inception ini, selain R1 semuanya itu outperform the benchmark. Nah untuk month to date kenapa kita underperform? Karena kemarin kita ada sedikit shock di awal-awal Juni ini, karena kalau Bapak Ibu, kalau rekan-rekan media ini lihat ya IHSG bottoming sampai 4.000 gitu kan ya. Tapi ya puji Tuhan sekarang sudah balik lagi sebenarnya pas market rebound. Kenapa? Karena kita juga aggressively cut and also we aggressively monitor the flow of the market gitu. Nah, untuk R1 alpha-nya kenapa kita underperform throughout dari inception sampai sekarang? Karena kita kan bandinginnya dengan indeks bonds ya. Dan kita untuk R1 ini kan kita memang harus masuk ke dalam indeks bonds seperti mandat kita. Oleh karena itu ya kalau kita lihat sekarang pasar obligasi lagi turun banget. Ya, hal itulah yang menyebabkan underperformance ini gitu. Nah, itu produk pertama. Mungkin yang produk kedua adalah kita mau punya diversifikasi rekan-rekan media ke dalam dolar. Karena kan tadi kita ngobrolin IDR mulu kan. Ya memang sih produknya banyak, ada money market, ada fixed income, ada saham. Tapi kan itu semua dalam denominasi rupiah. Dan yang kita tahu adalah dari data tadi, rupiah itu depreciating asset. Nah, kalau kita lihat simpelnya kenapa kita buat produk ini, selama 15 tahun itu, rupiah itu udah melemah 5% per annumnya. Kalau kita tarik rata-rata. Memang sebelum sebelum era Prabowo kemarin, itu sekitar 4% lah per annum gitu. Nah, tidak hanya itu, kita juga merasakan inflasi sebenarnya kan setiap tahun. Nah, secara rata-rata itu inflasi itu di sekitar 3%. Jadi kalau kita pakai hitung-hitungan simpel aja ya, 3% ditambah 5% aja sudah 8% gitu. Jadi kalau kita kerja di Indonesia, ibaratnya kita harus bayar 8% dulu untuk menikmati ya our gaji lah ibaratnya kan. Kenapa? Karena ada IDR depreciation dan juga ada inflasi tersebut. Oleh karena itu kita buat suatu solusi, yaitu kita buat produk US dollar gitu kan. Nah kalau kita lihat sebenarnya produk US dollar kita itu bisa ambil sekitar 4%. Dan ya let's say IDR depreciation di 4% lah, karena kan yang 5% kemarin itu kan karena ada fluctuate dari era Prabowo Gibran ya. Nah dari sini aja kita udah lihat bahwa ini tuh udah bisa generate kita 8% dalam kalau kita rupiahkan gitu kan. Sedangkan tadi magic numbernya itu ya 5 tambah 3, 8% gitu. Jadi at the very least itu udah kit gitu. Bahkan kalau kita pakai 4% pergerakan dolar ini ya berarti ya 7% versus 8%, which is better gitu. Simpelnya itu kenapa kita bikin ini? Ya pertama of course right now menurut kita Indo bonds itu lagi kurang menarik. Kalau kita lihat chartnya itu kita lagi mencuat banget di sini, di mana secara yield itu di 7,2 sampai 7,4 untuk generic bonds ya. Berarti itu harganya juga terdepresiasi lah kalau kita lihat ya. Nah tidak hanya itu, kalau kita lihat sebenarnya spread antara government bonds Indo sama US dollar
Itu mungkin sekitar berapa nih? 7,4 sama 4,4 ya mungkin sekitar 3%-an lah gitu kan. Sama di sini juga ini bahkan cuma 1% gitu kan. Nah jadi the point is adalah bayangin kita invest di obligasi Indonesia gitu kan. Kita dapat 7%. Tapi kita kena depresiasi 5%. Sedangkan kalau kita invest di USD aja lah di 4,5%. Itu aja kita udah nggak kena depresiasi gitu. Jadi dengan spread yang seperti ini kita melihat ya masih ada upside untuk US dollar bonds gitu. Masih lebih justified untuk beli US dollar bonds. Nah, jadi yang kita lakukan adalah tidak hanya kita beli US dollar bonds seperti Indon atau Indois gitu ya. Kita juga mau ada return lever lah. Karena kita tahu kalau kita cuma beli Indon Indois ya itu mah sama aja kayak reksadana pada umumnya gitu kan. Nah, jadi kita juga incorporate dengan government bonds. Nah, ini salah satu working paper kita juga. Jadi so far itu kita itu invested 55% government bonds, 40% corporate bonds, dan 5% itu sisanya di reserve. Nah, dengan hal ini kita bisa dapat stabilitas di Indois, tapi kita juga bisa dapat return dari ya obligasi korporat yang dalam denominasi USD gitu. Oke guys, mungkin sebagai kesimpulan, tadi kan kita udah ngomongin actively managed portfolio, terus tatonya ada dollar bond fund. Sebenarnya garis besarnya adalah yang kita ingin sampaikan, ya, dan pasti ini view yang di-share oleh teman-teman di media juga, untuk grow your wealth or preserve your capital, untuk masa depan kita pastinya harus nyimpen duit kan, harus saving gitu. Dan beyond saving kita harus investing. Nah, tapi realita yang kita hadapi hari ini adalah, especially kalau kita berinvestasi di pasar modal, sangat volatile gitu kan. Kita masukin uang ke saham, kayak yang tadi saya sampaikan sebelumnya, naiknya cepet, kayak roller coaster gitu, turunnya cepet tapi turunnya lama. Oh, terus gimana gitu kan. Obligasi juga, yang dikira oke, kita buy and hold, ya kan, banyak juga mungkin yang buy and hold lah, tapi kok buy and hold masih biarpun saya mentalitasnya udah buy and hold, kok harga bondnya naik turun gitu loh, kok masih volatile gitu. Nah terus gimana, saya investasi di mana? Itu makanya kita create actively managed portfolio. Basically kita tuh nggak percaya bahwa orang tuh cuman should invest in equity sendiri, invest in bond doang. Sebenarnya kita melihat nasabah atau investor sebagai portofolio. Dan harapan kita ke depan portofolio itu harus ada banyak bahan baku gitu. Harus ada fixed income-nya, harus ada money market-nya, harus ada sedikit equity-nya. Tapi gimana caranya mengelola ketiga kelas aset itu dengan cara yang aktif dan dinamis. Karena again, pasar modal kita kayak roller coaster, gimana kita bisa antisipasi, oke, pas naik kita banyakin sahamnya supaya upside-nya lebih tinggi, tapi pas mau terjun, mau jatuh, kita kurangin exposure ke equity-nya. Paham ya? Jadi actively managed portfolio itu menurut saya lumayan game changer karena kita menggunakan base-nya itu beberapa reksadana yang kita kelola, itu udah diversified and managed gitu. Terus kita add another layer gitu, kita tambahin layer asset allocation-nya. Dan dari alokasi asetnya gimana cara kita tiap bulan rebalance untuk reflect views kita, oke, apakah market bullish atau bearish. Jadinya sehingga teman-teman mungkin di kalangan retail gitu bisa continue to grow their wealth sustainably lah, dengan cara stabil, downside-nya terukur ya, dan juga bisa tidur nyenyak. Nah tapi di luar itu kan tadi saya udah sampaikan sebagai MI kita nggak suka cuman ngomongin tentang equity, cuman ngomongin tentang fixed income, produk satu, produk B gitu. Makanya kita kurang suka distributor ya, biasanya cuma jualan produk ini terus churning ke produk B, kita nggak suka itu. Kita tuh suka bangun portofolio, dan setiap portofolio tangguh tuh harus terdiversifikasi. Perlu ada dolarnya juga. Mungkin ini statement yang kurang populer di pemerintahan gitu. Kita perlu ada global exposure, karena kalau kita put all our eggs in one basket, terus kalau misalnya pasar modalnya Indonesia ya kayak roller coaster, pasti ada jatuhnya, ada bangunnya. Kita kan mau protect our wealth gitu. Maka dari itu kita percaya bahwa portofolio selalu harus ada non IDR exposure. Makanya kita
baru beberapa bulan yang lalu ya Pak Arman ya, meluncurkan simpan dolar bond fund untuk agar teman-teman bisa diversifikasi dan add the dollar exposure. Mungkin itu sekilas, kedepannya simpan asset management mau dibawa kemana sih dari segi produk, lawan big giant MI, kita tuh balik lagi ke basic. Portofolio yang tangguh kelihatan seperti apa. So far kita mungkin cuman ada equities, bonds, fixed income, and some dollar gitu. Tapi saya pengen memiliki, atau bukan memiliki, pengen mengelola portofolio untuk teman-teman tuh yang kayak endowment di luar negeri. Mungkin ada kriptonya, ada real estate-nya, ada infrastructure-nya, ada private equity-nya, ada private credit. Itu harapan kita ke depan. Of course, belum memungkinkan karena ya reksadana itu terbatas ya dari sisi regulasi, tapi ke depannya challenge kita selalu, dan challenge saya ke semua di tim, how do we build a better portfolio? Apakah portofolio cuman udah cukup bagus hanya dengan stocks, bonds, and money market? Jawabannya enggak. Kedepannya mungkin harapannya ada lebih banyak kelas aset kita masukin ke portofolio. Mungkin itu sekilas. Thank you so much. Semoga useful, semoga helpful. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua mendapatkan informasi yang ini ya, yang cukup thorough, yang cukup jelas, apakah itu mengenai simpan atau mungkin mengenai produk-produk kita dan juga mengenai market update. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi terima kasih waktunya Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.